Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas praktikum mekatronika dengan pengujian alat ukur ketinggian air. Yang beranggotakan yang pertama ada Nikolaus Dery Chandra, yang kedua Alvenda Yulianto, dan saya Muhammad Nabil Markurdi, dan Mario Pasaribu, serta Deki Nanda. Pertama, pendahuluan, latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan curah hujan yang cukup tinggi, membuat Indonesia memiliki banyak sungai maupun danau. Oleh karena itu, banyak bendungan dibuat yang berguna sebagai sumber air cadangan, irigasi pertanian, dan pembangkit listrik. Bendungan dibuat juga untuk mencegah terjadinya banjir. Oleh karena itu, diperlukan alat untuk mengukur ketinggian air pada bendungan agar dapat memprediksi bahaya terjadinya banjir dan bahaya bendungannya jebol. Selanjutnya yaitu tujuan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum mekatronika yang akan disimulasikan dengan aplikasi Tinkercad adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui jenis-jenis sensor. Yang kedua, memahami karakteristik sensor. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. A. Arduino Uno R3. Arduino Uno adalah papan microcontroller open source berbasis microcontroller microchip ATmega 328P dan dikembangkan oleh Arduino.cc. Yang B. Sensor ultrasonik. Gelombang ultrasonik merupakan gelombang yang umum digunakan untuk radar, untuk mendeteksi keberadaan suatu benda dengan memperkirakan jarak antara sensor dan benda tersebut. Pengertian sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. C. Resistor. Resistor merupakan komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. D. Potensiometer, yaitu merupakan resistor yang dapat diatur nilai resistansi sesuai kebutuhan. E. Piezoelectric buzzer. Speaker piezoelectric adalah pengeras suara yang menggunakan efek piezoelectric untuk menghasilkan suara. Gerakan mekanis awal dibuat dengan menerapkan tegangan pada bahan piezoelectric, dan gerakan ini biasanya diubah menjadi suara yang terdengar menggunakan diafragma dan resonator. F. Layar LCD. LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media display atau tampilan yang menggunakan kristal cair, liquid crystal, untuk menghasilkan gambar yang terlihat. G. LED. LED merupakan komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor dan dapat memancarkan cahaya apabila arus listrik melewatinya. H. Breadboard. Breadboard merupakan board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik, sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyolder. I. Kabel jumper. Kabel jumper merupakan komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor dan dapat memancarkan cahaya apabila arus listrik melewatinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mario Pasaribu. Selanjutnya itu metodologi praktikum, di mana ada alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat ukur ketinggian air ini yaitu yang pertama Arduino Uno R3, dan yang kedua yaitu sensor ultrasonik. Bahan yang ketiga yaitu resistor, dan yang keempat yaitu potensiometer. Yang kelima yaitu piezoelectric buzzer. Yang keenam yaitu layar LCD. Ketujuh yaitu ada LED, dan yang ke-8 ada breadboard. 9 itu ada kabel jumper. Selanjutnya adapun prosedur percobaan pada pengujian ini yaitu sebagai berikut. Yaitu langkah pertama, prosedur pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat rangkaian. Yang kedua yaitu memasang potensiometer, LED, dan sensor ultrasonik ke breadboard. Dan yang ketiga itu menghubungkan pin terminal 2 potensiometer ke pin negatif pada breadboard menggunakan kabel berwarna hitam. Yang keempat yaitu menghubungkan pin wiper pada potensiometer ke pin V0 pada LCD 16x2 menggunakan kabel berwarna hijau. Dan yang kelima itu menghubungkan pin positif piezo ke pin negatif pada breadboard dan pin negatif piezo ke pin 13 pada Arduino menggunakan kabel berwarna hijau. Dan prosedur keenam yaitu menghubungkan pin yang ada pada sensor ultrasonik, di mana pin-pinnya adalah sebagai berikut. Yang A, pin VCC, di mana pin VCC ke pin positif pada breadboard menggunakan kabel berwarna hijau. Yang kedua, yang B yaitu pin trig ke pin 9 pada Arduino menggunakan kabel berwarna hijau.
Dan C, pin Echo ke pin 10 Arduino menggunakan kabel warna hijau. Dan yang D, pin ground ke pin negatif pada kabel breadboard menggunakan kabel berwarna hitam. Dan prosedur yang ketujuh yaitu menghubungkan pin yang ada pada LCD 16x2, yaitu yang pertama yaitu pin ground dihubungkan ke pin negatif yang ada pada breadboard menggunakan kabel warna hitam. Yang kedua yaitu pin VCC dihubungkan ke pin positif yang ada pada breadboard menggunakan kabel berwarna hijau. Yang ketiga yaitu pin RS dihubungkan ke pin 12 pada Arduino menggunakan kabel berwarna hijau. Yang keempat yaitu pin RW dihubungkan ke pin negatif pada breadboard menggunakan kabel berwarna hitam. Yang kelima yaitu pin E dihubungkan ke pin 11 pada Arduino menggunakan kabel warna hijau. Yang keenam yaitu pin DB4, DB5, DB6, dan DB7 berturut-turut dihubungkan ke pin 5, pin 4, pin 3, dan pin 2 pada Arduino menggunakan kabel yang berwarna hijau. Yang selanjutnya yaitu pin LED anoda ke pin positif breadboard menggunakan kabel berwarna hijau. Dan yang terakhir yaitu pin LED katoda ke pin negatif breadboard menggunakan kabel berwarna hitam. Prosedur yang ke-8 yaitu menghubungkan pin yang ada pada Arduino, yaitu yang langkah pertama yaitu pin 5 volt ke pin positif pada breadboard menggunakan kabel berwarna hijau. Selanjutnya yaitu pin ground ke pin negatif pada breadboard dan ke katoda LED hijau menggunakan kabel berwarna hitam. Yang ketiga yaitu pin A0 ke pin terminal 1 pada resistor, yang terminal 2 terhubung ke anoda LED merah menggunakan kabel berwarna merah. Yang ketiga yaitu pin A0 ke pin terminal 1 pada resistor, yang terminal 2 terhubung ke anoda LED merah menggunakan kabel warna merah. Dan yang keempat yaitu pin 6 ke pin terminal 1 pada resistor, yang terminal 2 terhubung ke anoda LED hijau menggunakan kabel warna hijau. Dan yang terakhir yaitu pin 7 ke pin terminal 1 pada resistor, di mana yang terminal 2 terhubung ke anoda LED kuning menggunakan kabel berwarna kuning. Dan prosedur yang ke-9 yang terakhir yaitu di mana menghubungkan masing-masing katoda LED merah, kuning, dan hijau menggunakan kabel berwarna hijau, dan masing-masing anoda LED merah, kuning, dan hijau ke terminal 2 tiap-tiap resistor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Terima kasih. Pembahasan hasil. Pada praktikum mekatronika kali ini, kelompok kami membuat sebuah alat sederhana, yaitu alat pengukur ketinggian air. Alat ini menggunakan sebuah rangkaian yang terdiri dari komponen-komponen seperti Arduino Uno R3, resistor, breadboard, LED, LCD 16x2, piezoelectric buzzer, potensiometer, ultrasonic distance sensor, dan proyek yang diberikan adalah membuat suatu desain sistem kontrol dengan sistem berdasarkan keinginan di mana desain harus melibatkan jenis sensor yang digunakan dengan simulasi pada aplikasi Tinkercad. Pada penggunaan Tinkercad, jenis simulasi yang digunakan adalah Tinkercad Circuits, di mana Tinkercad merupakan aplikasi simulasi berbasis web. Adapun prosedur penyelesaian proyek yang diberikan pada praktikum mekatronika kali ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah membuka situs web http www.tinkercad.com dan melakukan login menggunakan akun Google. Kemudian memilih fitur circuit, kemudian menekan tombol create new circuit. Langkah selanjutnya adalah memilih komponen-komponen yang akan digunakan dalam simulasi dengan cara menggeser komponen ke lembar kerja. Komponen yang digunakan seperti Arduino Uno R3, potensiometer, resistor, LED, breadboard, kabel jumper, sensor ultrasonic, sensor peer, dan layar LCD. Berikutnya menyusun komponen yang digunakan pada lembar kerja. Lalu merangkai seluruh komponen dengan cara menghubungkan kaki-kaki komponen atau pin pada breadboard, kemudian mengarahkan komponen yang dituju dengan menggunakan kabel jumper. Dari komponen tersebut terbentuklah sebuah rangkaian pengukur ketinggian air yang ditampilkan pada gambar di bawah ini. Cara kerjanya dari rangkaian tersebut adalah komponen sensor ultrasonik akan memancarkan gelombang ultrasonik dari pin trigger. Gelombang tersebut akan mengenai permukaan air. Sebagian gelombang akan diteruskan dan sebagian lagi akan dipantulkan kembali. Gelombang inilah yang akan diterima oleh pin echo yang kemudian diteruskan ke proses dan diproses ke Arduino Uno R3. Ketika jarak air
ke sensor diketahui, nilai tersebut akan ditampilkan di LCD 16x2. Pada rangkaian ini, terdapat 3 buah LED dengan warna yang berbeda-beda, yaitu merah, kuning, dan hijau. Masing-masing warna memiliki fungsi masing-masing. LED berwarna merah berfungsi sebagai sinyal bahwa jarak air dengan sensor kurang dari 50 cm, yang berarti ketinggian air sangat tinggi dan hampir mengenai sensor. LED berwarna kuning berfungsi sebagai sinyal bahwa jarak air dengan sensor berada di antara 50 sampai 150 cm, yang berarti ketinggian air cukup tinggi. Kemudian yang terakhir, LED berwarna hijau yang berfungsi sebagai sinyal bahwa jarak air dengan sensor lebih dari 150 cm, yang berarti ketinggian air cukup rendah dan tidak membahayakan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengkodean dengan memilih teks pada kode, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvenda Yulianto. Berikut ini adalah kode yang digunakan pada Arduino Uno R3. Nah, pada kode di atas digunakan untuk mendefinisikan pin-pin yang digunakan oleh LCD, sensor ultrasonik, dan juga LED. Contohnya pada pin RS, itu disambungkan dengan pin 12 pada Arduino. Seperti pada di gambar, RS sama dengan 12. Dan pin N disambungkan pada pin 11 Arduino, dan seterusnya. Kemudian pada sensor ultrasonik, bagian pin trigger disambungkan dengan pin 9 Arduino, serta pada LED merah disambungkan dengan pin A0 pada Arduino, dan seterusnya. Terlihat seperti di gambar, ada kode define trick pin 9, define echo pin 10, dan seterusnya. Dan selanjutnya itu bagian kode yang di atas, itu digunakan untuk mendefinisikan output serta input yang digunakan pada rangkaian ini. Pada bagian ini hanya dilakukan pembacaan sekali saja. Jadi pada kode ini pin mode, trick pin atau pin trigger itu didefinisikan sebagai output, echo pin sebagai input, R ini merupakan LED berwarna merah yaitu sebagai outputnya, Y-nya yellow atau kuning output, dan seterusnya. Kemudian pada bagian selanjutnya, seperti yang ditampilkan pada gambar di atas ini, pin trigger dan pin echo itu diatur hidup dan mati dengan interval waktu 2 dan 10 milisekund. Tujuannya adalah agar sensor ultrasonik mengirimkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi benda atau permukaan di depannya. Pada duration dan distance, digunakan untuk menghitung jarak benda yang terkena gelombang ultrasonik tersebut. Kemudian selanjutnya pada bagian kode di atas ini, seperti pada gambar di atas ini, kode tersebut berfungsi untuk menghidupkan komponen LCD 16x2 agar dapat menampilkan jarak yang telah didapatkan oleh sensor. Jadi ketika sensor mendapatkan jarak, dia diproses di Arduino kemudian ditampilkan ke dalam LCD 16x2. Pada bagian ini digunakan untuk mengatur nyala dari masing-masing LED seperti yang dijelaskan tadi. LED merah menyala ketika jarak kurang dari 50 cm. Kemudian LED kuning menyala ketika jarak berada di antara 50 sampai 150 cm, dan yang hijau akan menyala ketika jarak melebihi 150 cm. Setelah dilakukan pengkodingan pada Arduino Uno R3, didapatkanlah rangkaian seperti ini. Berikut merupakan ini rangkaiannya. Ini sensor ultrasoniknya, dan ini jarak sensor dari jarak sensor ke airnya, permukaan air. Nah, ketika dia jarak permukaan air dengan sensor kurang dari 50 cm, lampu merah LED merah di sini akan menyala dan piezoelektrik akan mengeluarkan bunyi. Ketika jarak permukaan air dengan sensor di antara 50 sampai 150 cm, LED berwarna kuning akan menyala. Ketika jarak permukaan air dari sensor ke permukaan air ini lebih dari 150 cm, LED yang berwarna hijau akan menyala. Selanjutnya, bab 5 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Alat pengukur ketinggian ini dapat digunakan untuk mengukur ketinggian air, di mana sensor ultrasonik akan mengukur ketinggian permukaan air. Jadi sensor ini digunakan untuk mengukur jarak air ke sensor tersebut. Semakin dekat permukaan air dengan sensor ultrasonik, maka dapat diasumsikan ketinggian air meningkat.
Alat ini cocok diterapkan di dekat pintu bendungan, sungai, maupun pinggir laut. Yang kedua, saran. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebaiknya pada proses perangkaian menggunakan kerangka agar dirangkai lebih rapi. Dan yang kedua, sebaiknya piezoelectric buzzer dapat diganti dengan sirene atau alarm yang berfungsi sebagai tanda bahaya potensi air meluap. Terima kasih atas perhatiannya. Gitu saja presentasi dari kelompok 5 tentang alat pendeteksi ketinggian air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.